Halo semuanya, saya Dr. Budi Santoso. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan kembali kalimat yang sering kita dengar. Makan ikan secara teratur membuat tubuh sehat. Namun pada kenyataannya, pernahkah kita bertanya-tanya bahwa terkadang ikan yang kita beli untuk dimasak mungkin mengandung residu obat-obatan jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan banyak orang. Dalam industri perikanan di negara kita, ada hal yang jarang diketahui oleh masyarakat umum, yaitu bahwa banyak jenis ikan air tawar dan air laut dipelihara dengan sistem padat tebar. Hal ini memaksa para peternak untuk bergantung pada berbagai jenis obat untuk mencegah penyakit, sehingga tidak sedikit peternak yang menyebutnya sebagai ikan yang tumbuh dengan obat. Meskipun daging ikan yang terlihat di pasar tampak segar dan menggugah selera, namun di dalamnya mungkin tersembunyi residu zat berbahaya, seperti antibiotik, hormon, dan zat-zat lain yang seharusnya tidak dikonsumsi berlebihan oleh tubuh manusia. Banyak dokter dan pembudidaya ikan berpengalaman telah memperingatkan bahwa beberapa jenis ikan, meskipun mudah didapat atau harganya murah, sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu sering karena risiko tersembunyi yang cukup mengkhawatirkan. Lalu apa saja keenam jenis ikan tersebut dan mengapa budidayanya tidak bisa lepas dari penggunaan obat? Mulai sekarang kita akan membahasnya satu persatu agar Anda paham. Saya jamin setelah mendengarnya Anda mungkin akan terkejut dan merasa sedikit was-was. Sebelum masuk ke pembahasan utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, mohon ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah dukungan yang paling hangat bagi tim kerja kami. Dan jangan lupa tekan tombol suka, like, ikuti follow, serta bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. 1. Ikan kerapu atau kakap laut premium hidangan laut mewah yang tumbuh bersama obat. Ikan kerapu dianggap sebagai hidangan laut premium bagi masyarakat Indonesia. Dagingnya putih, halus, dan harganya selalu tinggi. Namun di sisi lain banyak peternak mengakui bahwa budidaya ikan jenis ini hampir tidak bisa dipisahkan dari antibiotik sedikit pun. Karena harus dipelihara dalam keramba atau kolam yang sangat padat, kulit ikan-ikan ini sering bergesekan satu sama lain hingga menimbulkan luka kecil. Hal ini membuat mereka mudah terinfeksi dan cepat mati. Oleh karena itu, peternak harus memberikan obat secara rutin untuk menekan kuman agar tidak mewabah ke seluruh kolam. Sampai-sampai ada yang menyindir bahwa ikan kerapu ini seperti tumbuh besar dari air obat. Terdengar berlebihan, tetapi kenyataannya tidak jauh berbeda. Beberapa tahun yang lalu saat ekspor ikan kerapu dari beberapa daerah dilakukan, seringkali ditemukan adanya zat terlarang. Sebagian alasannya karena beberapa peternak terpaksa menggunakan obat dalam jumlah besar untuk mengendalikan penyakit. Jika tidak, modal puluhan juta rupiah per kolam bisa lenyap dalam sekejap mata. Demi menyelamatkan modal, mereka memilih menggunakan obat sebagai pencegahan. Berita tentang penggunaan obat pada ikan kerapu bahkan pernah menyebar ke luar negeri. Ada rumor bahwa banyak orang Jepang tidak berani membeli ikan kerapu hasil budidaya, melainkan beralih ke ikan tangkapan laut liar. Karena siapapun yang tahu proses budidayanya dengan baik akan tahu bahwa setiap kali makan pakan ikan jenis ini seringkali harus dicampur obat. Jika tidak, ikan akan lemah dan tidak bisa bertahan hidup. Meskipun rumor tersebut ada bagian yang melebih-lebihkan hal itu, mencerminkan kondisi budidaya yang rentan penyakit dan penggunaan obat yang tidak terelakkan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya sekelompok peternak yang ingin ikan tumbuh cepat secara tidak alami, sehingga mungkin menyelundupkan penggunaan zat pemacu pertumbuhan agar bobot ikan naik lebih cepat. Coba bayangkan jika seekor ikan tumbuh dari air yang penuh dengan obat meskipun rasanya enak, apakah kita benar-benar bisa memakannya dengan tenang? Penumpukan antibiotik dalam tubuh untuk waktu yang lama dapat merusak bakteri, baik di usus dan menyebabkan resistensi antibiotik, kebal obat, serta masalah kesehatan lainnya. Tidak mengherankan jika banyak dokter memperingatkan agar konsumsi ikan kerapu budidaya dikurangi, terutama bagi anak-anak yang sistem tubuhnya masih rentan. Jika benar-benar ingin memakannya, pilihlah ikan kerapu yang ditangkap dari alam liar, atau beralihlah ke ikan yang risikonya lebih rendah demi kesehatan yang lebih aman. 2. Ikan lele dan ikan patin pangasius, bahasa rumor paling kotor di dunia versus fakta yang harus diketahui. Orang yang suka makan pecel lele atau ikan patin kuah pasti sudah sangat akrab dengan jenis ikan ini.
Rasa gurih dan dagingnya yang padat membuatnya menjadi menu favorit di meja makan orang Indonesia sejak lama. Namun di saat yang sama ada rumor yang membuat merinding bahwa lele adalah makanan paling kotor di dunia yang menyebar luas di internet. Pernah ada pesan yang dibagikan terus-menerus mengklaim sebagai pengakuan pedagang perikanan yang menceritakan bahwa kolam lele penuh dengan bangkai hewan sisa, ayam mati sisa, makanan basi, dan bahkan menggunakan kotoran sapi yang difermentasi serta menaburkan obat pengendali reproduksi terus-menerus hingga airnya berwarna hijau keruh. Mendengar gambaran itu saja sudah membuat banyak orang merinding. Meskipun kemudian terbukti bahwa sebagian besar cerita ini adalah berita palsu hoax, kita harus mengakui secara jujur bahwa kondisi kolam lele secara alami memang cenderung keruh dan berbau lumpur. Ikan lele adalah ikan yang suka tinggal di tanah berlumpur dan sisa bahan organik. Mereka adalah pemakan segala, bahkan bangkai hewan yang membusuk pun bisa dimakan. Beberapa peternak memang menggunakan kotoran hewan yang telah difermentasi sebagai pupuk untuk menumbuhkan plankton di kolam yang merupakan pakan alami lele. Meskipun kotoran fermentasi ini secara teori tidak beracun, membayangkan kondisi kolam tersebut membuat banyak orang merasa khawatir. Apakah lele tumbuh besar dengan hal-hal kotor dan apakah kita sebagai konsumen ikut memakan hal-hal tersebut? Lebih jauh lagi, lele sendiri bukanlah ikan yang sangat kuat. Jika dipelihara di kolam yang padat airnya sangat keruh dan penuh kuman, lele akan sangat mudah sakit. Peternak pun terpaksa menggunakan antibiotik atau obat cacing untuk mengendalikan penyakit. Banyak peternak menggunakan obat pencegahan secara rutin sesuai jadwal agar wabah tidak meluas. Terutama ikan patin sering disebut ikan dori di pasaran yang sering ditemukan murah di supermarket. Ikan patin ini yang sebenarnya adalah kerabat dekat lele sering dipertanyakan kualitasnya. Ada rumor bahwa mereka dipelihara di sungai besar yang tercemar polusi, mungkin mengandung logam berat dan harus menggunakan antibiotik serta hormon pemacu pertumbuhan agar bobot ikan naik cepat. Beberapa media juga melaporkan bahwa daging ikan patin yang diekspor direndam dalam larutan fosfat agar dagingnya mengikat air dan bobotnya naik hampir 2 kali lipat. Pengusaha berdalih bahwa itu adalah zat yang diizinkan untuk menjaga kelembapan daging ikan. Namun, jika tubuh menerimanya dalam jumlah banyak dan waktu lama, ginjal harus bekerja lebih keras dan tentu tidak ada yang mau mengambil risiko itu. Secara keseluruhan, ikan lele dan patin sering dicap kotor dan banyak obat karena karakteristik gaya hidup dan cara budidayanya. Meskipun peternakan berstandar tinggi memiliki kontrol obat yang ketat, tidak ada jaminan bahwa semua ikan aman, terutama produk ikan lele, patin murah di pasar yang asal-usulnya tidak jelas. Ini membuat konsumen merasa tidak nyaman. Jika Anda benar-benar ingin makan ikan bakar atau goreng, disarankan memilih jenis ikan lain sebagai pengganti, atau setidaknya pastikan sumber ikan lele atau patin tersebut telah lolos uji dan memiliki standar. Kesehatan bermula dari keamanan pangan. Jangan biarkan nafsu makan sesaat membuat kita memasukkan risiko ke dalam mulut tanpa sadar. 3. Ikan nila, ikan andalan rakyat biasa yang murah dan mudah dipelihara, tapi benarkah aman ikan nila dianggap sebagai ikan yang dikenal hampir setiap rumah tangga? Bisa dibilang ini adalah menu wajib bagi rakyat biasa, entah itu digoreng saus asam manis, dimasak pindang ala rumahan, atau ditim dengan jahe dan daun bawang. Daging ikan nila padat, sedikit duri, dan harganya terjangkau sehingga menjadi ikan yang dibudidayakan secara luas di seluruh negeri. Namun di balik citra ikan murah meriah ini ada hal yang jarang didengar masyarakat umum. Salah satunya adalah rumor yang membuat merinding bahwa ikan nila tumbuh besar dengan pil KB keluarga berencana. Terdengar seperti lelucon di dunia maya, tapi ada latar belakang di baliknya. Ikan nila adalah ikan dengan daya reproduksi sangat tinggi. Mereka suka bertelur dan beranak sangat sering. Begitu mulai bertelur dan mengerami anak, energi yang seharusnya digunakan untuk membentuk daging malah tersedot untuk reproduksi, membuat berat badan naik lambat. Di masa lalu beberapa peternak berusaha mencari cara agar ikan nila lebih fokus membesarkan daging daripada menghabiskan energi untuk kawin.
Mereka sengaja meningkatkan proporsi ikan jantan di kolam karena ikan jantan tumbuh lebih cepat, sedangkan betina sibuk hamil dan mengasuh anak sehingga tubuhnya lebih kecil. Muncullah rumor bahwa beberapa peternakan diam-diam mencampurkan pil KB atau hormon ke dalam pakan ikan nila agar betina tidak bertelur atau bahkan membuat anak ikan yang baru menetas berubah kelamin menjadi jantan semua. Terdengar cukup menakutkan, bukan? Kenyataannya pada masa awal budidaya intensif, memang ada eksperimen menggunakan hormon steroid seperti metil testosteron yang dicampur dalam pakan ikan nila untuk mengubah jenis kelamin benih ikan menjadi jantan, teknik jantanisasi. Namun hormon kelompok ini sekarang berada di bawah pengawasan ketat dan di banyak wilayah penggunaannya sudah dilarang atau sangat dibatasi. Saat ini, peternakan yang berstandar sebagian besar beralih menggunakan metode seleksi genetik dan persilangan hibrida untuk mendapatkan benih ikan yang mayoritas jantan secara alami, tanpa bergantung pada obat karena penggunaan hormon. Berisiko dan biayanya tinggi, tidak sepadan untuk jangka panjang. Meskipun ikan nila dikenal cukup tahan penyakit jika dipelihara di kolam yang terlalu padat, wabah penyakit tetap mudah terjadi, seperti infeksi bakteri Streptococcus atau penyakit parasit. Oleh karena itu, beberapa peternakan memilih menggunakan antibiotik dan obat pencegahan penyakit secara berkala sebagai langkah antisipasi agar tidak satu kolam mati bersamaan. Di sisi lain, ikan nila sangat tahan terhadap kondisi air, bahkan di air yang berbau lumpur atau sangat keruh sekalipun mereka masih bisa hidup. Di air sungai atau kolam yang kualitasnya kurang baik, nila masih bisa berenang dengan nyaman. Namun ketika lingkungan mulai kotor, bakteri dan kuman pun bertambah banyak dan akhirnya seringkali harus diakhiri dengan penggunaan obat untuk mengendalikan masalah. Hal lain yang hampir semua orang tahu adalah bau tanah atau bau lumpur pada ikan nila. Jika peternakan menggunakan sumber air yang tidak berkualitas atau pakan murah berkualitas, rendah bau tanah pada daging ikan akan semakin kuat. Karena itu ada kekhawatiran bahwa peternak yang tidak jujur mungkin menggunakan zat tertentu untuk menutupi bau seperti malachite green yang membantu membunuh jamur dan parasit serta mengurangi bau tanah. Namun zat ini telah dinyatakan sebagai karsinogen penyebab kanker dan dilarang keras penggunaannya. Jika terdeteksi pada ikan, konsekuensinya berat bagi penjual dan peternak. Meskipun peternakan berstandar tidak akan berani mengambil risiko menggunakan malachite green karena tahu itu ilegal dan berbahaya. Seperti yang kita tahu di pasar, selalu ada orang baik dan orang yang tidak peduli aturan. Ada laporan bahwa beberapa kelompok ikan nila yang dijual terdeteksi mengandung zat ini, membuat orang yang rutin makan nila merasa was-was. Melihat gambaran keseluruhannya, ikan nila adalah ikan murah yang dibudidayakan secara luas, sehingga sumbernya sangat beragam, mulai dari peternakan berstandar hingga sumber yang tidak terkontrol. Kami tidak bermaksud mengatakan semua ikan nila bermasalah dengan obat, tetapi jika tidak tahu dari mana asalnya atau tidak bisa mempercayai sumber produksinya, risikonya otomatis lebih tinggi. Terutama bagi lansia, anak kecil dan ibu hamil sebaiknya hindari ikan nila yang harganya murah, tidak wajar dan tidak jelas asal-usulnya. Jika benar-benar ingin makan ikan nila, pilihlah dari merek atau peternakan ternama yang bisa ditelusuri. Pilih ikan hidup yang segar atau ikan nila beku yang telah lolos uji kualitas ketat. Jangan tertipu hanya karena melihat harga murah beberapa ribu rupiah per kilogram, karena uang yang dihemat saat membeli mungkin harus dibayar kembali dalam bentuk biaya pengobatan di masa depan. Pada akhirnya, ikan nila sebagai pahlawan harga murah bagi rakyat masih memiliki sisi gelap yang tersembunyi. Saat memakannya, tidak dilarang, tetapi harus dikonsumsi dengan bijak dan pilihlah sumber yang baik setiap saat. 4. Belut sawah. Rumor obat hormon yang tak kunjung hilang. Banyak orang mungkin akrab dengan menu belut sawah, baik itu digoreng kering, dimasak rica-rica, atau ditumis pedas. Semua hidangan tersebut memiliki rasa yang lezat dan dianggap sebagai makanan bergizi populer di berbagai daerah, terutama bagi lansia atau wanita pasca melahirkan, yang percaya bahwa belut membantu memulihkan tubuh. Namun di sisi lain ada peringatan tentang keamanan mengonsumsi belut hasil budidaya, khususnya rumor bahwa belut tumbuh cepat karena diberi makan pil KB. Asal mula rumor ini berawal sekitar tahun 2000-an. Di masa ketika teknologi budidaya belut belum maju, pembenihan sangat sulit dilakukan.
Belut dari alam liar tidak mau berkembang biak di penangkaran, dan belut budidaya seringkali tumbuh lambat dan mudah mati. Peternak di masa itu mencoba berbagai cara untuk memacu pertumbuhan, termasuk adanya laporan tentang orang yang mencampurkan pil KB manusia ke dalam pakan belut dengan harapan dapat menghambat reproduksi dan mengalihkan energi menjadi pertumbuhan tubuh. Terdengar menakutkan, bukan? Namun hasilnya ternyata tidak sesuai harapan. Pakar perikanan pernah mengungkapkan bahwa memang ada percobaan nyata di masa lalu. Pada awalnya, belut yang diberi pil KB mungkin tumbuh sekitar 10% lebih cepat. Tetapi tak lama kemudian belut dalam kelompok yang diberi pil KB justru mati satu persatu dalam jumlah besar. Terutama pada kelompok yang diberi dosis tinggi, tingkat kematiannya mencapai 90%. Bahkan, kelompok yang diberi dosis rendah pun memiliki tingkat kematian beberapa kali lipat lebih tinggi dari biasanya. Karena kerugian lebih besar daripada keuntungan, sebagian besar peternak menghentikan cara ini dalam waktu singkat. Rumor tentang belut makan pil KB mungkin hanya kenangan lama yang terus dibicarakan hingga berlebihan. Pada kenyataannya, peternakan modern dengan sistem standar hampir tidak ada yang menggunakan cara ini lagi karena biaya tinggi, risiko besar, dan melanggar hukum. Namun, hal yang masih perlu diwaspadai adalah penggunaan obat dan bahan kimia lain di peternakan belut. Karena belut adalah hewan karnivora, pemakan daging yang bisa memakan ikan kecil, udang atau jeroan. Hewan pakan yang digunakan berpeluang tinggi terkontaminasi kuman atau cacing parasit. Peternak harus memberikan obat pembunuh kuman atau obat cacing secara berkala. Jika pakan yang digunakan adalah ikan rucah murah yang tidak segar atau berkualitas rendah, serta lingkungan kolam tidak bersih, peluang belut sakit akan semakin sering. Banyak peternak masih memelihara belut di kolam semen dengan kepadatan tinggi. Jika ada satu ekor yang terinfeksi penyakit, akan menyebar cepat sehingga membutuhkan obat dalam jumlah banyak untuk mengendalikan wabah. Ada orang dalam industri yang membandingkan bahwa memelihara belut itu seperti memelihara obat karena hampir setiap kolam selalu bergantung pada obat. Lebih parah lagi, di masa lalu pernah dilaporkan ada pedagang nakal yang mengambil belut alam lalu merendamnya dalam larutan urea atau hormon tertentu agar tubuhnya membengkak, terlihat segar, dan bisa dijual dengan harga mahal. Ini mirip dengan penggunaan zat pemacu ukuran pada buah-buahan yang tentu saja berisiko dan tidak benar secara kesehatan. Meskipun belut memiliki nilai gizi tinggi sebagai sumber protein, vitamin A, dan omega 3, jika Anda tidak yakin dengan sumber belut yang ada di piring, sebaiknya berhati-hati. Terutama bagi anak-anak, ibu hamil, atau orang dengan kekebalan tubuh lemah. Jika ada residu zat berbahaya dalam belut dari peternakan tak berstandar, dampaknya bisa terjadi dalam jangka panjang. Jika ingin mengonsumsi belut, pilihlah dari peternakan terpercaya atau beli dalam bentuk beku dari merek yang sudah lolos uji kualitas, itu lebih aman. Jangan tergiur kesegaran atau harga murah di lapak pinggir jalan karena risikonya tidak sebanding. Jika Anda sudah menonton sampai sini dan merasa video ini membantu Anda memahami sesuatu atau diri sendiri, lebih baik silakan ketik angka 4 di kolom komentar atau tuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum menekan tombol ikuti, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami karena setiap pesan dan setiap tontonan memberi kami energi untuk membuat video yang hangat, bermanfaat, dan mengirimkan harapan kecil bagi hati banyak orang. Mari kita melangkah bersama. 5. Ikan gabus, ikan anti kanker legendaris, tapi di baliknya ada masalah obat yang mengkhawatirkan. Jika bicara tentang ikan untuk kesehatan, banyak orang pasti teringat ikan gabus. Ikan ini terkenal dagingnya padat, lembut, tidak berlemak tinggi, serta dipercaya masyarakat kita sejak lama dapat membantu menyembuhkan luka dan memulihkan tubuh. Baik itu pasca operasi atau masa pemulihan demam, menu sup ikan gabus atau sari ikan gabus selalu ada dalam daftar makanan pemulih, terutama di rumah yang ada lansia atau ibu pasca melahirkan. Namun sedikit orang yang tahu bahwa di balik ikan gabus yang dijual di pasar mungkin ada cerita yang tidak ingin kita dengar, yaitu ikan gabus budidaya di beberapa tempat menggunakan obat pemacu pertumbuhan dan antibiotik dalam dosis tinggi. Ini bukan sekadar rumor karena orang dalam industri perikanan pernah menceritakan pengalaman langsung tanpa ditutup-tutupi bahwa ikan gabus yang baru diterima hari pertama
harus direndam air campuran zat pewarna hitam dan diberi pakan yang mengandung obat. Kenapa harus pakai pewarna hitam? Karena ikan gabus yang tumbuh di alam liar biasanya berwarna abu-abu gelap atau kecoklatan. Namun ikan budidaya seringkali warnanya lebih pucat. Beberapa pedagang menggunakan teknik menambahkan tinta cumi atau pewarna makanan hitam ke dalam kolam penampungan agar ikan terlihat hitam mengkilap cantik seperti ikan alam untuk meningkatkan kepercayaan dan harga jual. Soal obat kontrasepsi pil KB, banyak orang mungkin kaget apa hubungannya dengan ikan. Faktanya ikan gabus bisa berubah jenis kelamin sesuai ukuran tubuh dan hormon internal. Beberapa peternak percaya bahwa pemberian obat pencegah kehamilan akan membantu ikan tidak masuk ke masa reproduksi terlalu cepat, sehingga energi dalam tubuh ikan digunakan untuk pertumbuhan, bukan untuk bertelur. Ini diharapkan membuat ikan cepat gemuk, cepat besar, dan cepat dijual. Namun, belum ada bukti akademis yang kuat untuk poin ini. Meskipun penggunaan pil KB mungkin hanya cerita dari mulut ke mulut, satu hal yang tidak bisa disangkal adalah siklus budidaya ikan gabus hampir tidak bisa lepas dari antibiotik. Alasannya ikan gabus adalah ikan pemakan daging karnivora. Mereka harus diberi makan ikan rucah atau sisa jeroan hewan yang berisiko tinggi membawa kuman atau parasit. Untuk mencegah wabah, peternak harus menggunakan disinfektan, obat cacing, dan antibiotik secara rutin. Di masa kecil, ikan gabus jika terkena infeksi yang disebut penyakit daging busuk ikan bisa mati satu kolam dalam waktu singkat. Ini membuat sebagian besar peternak menyiapkan obat darurat. Beberapa bahkan memberikan obat secara massal carpet bombing tanpa menunggu diagnosa demi mencegah kerugian ekonomi. Selain itu, meski ikan gabus terlihat kuat dan garang, sebenarnya ia sangat sensitif terhadap perubahan air. Jika air busuk atau kurang oksigen sedikit saja, ikan bisa langsung mati mengambang. Ini memaksa penggunaan zat pengatur kondisi air disinfektan atau bahkan vitamin dan zat peningkat imun ke dalam kolam secara rutin. Peternakan ikan gabus seolah menjadi gudang obat berjalan. Di tahap akhir sebelum dijual, beberapa peternakan menghadapi masalah parasit yang menempel di kulit atau usus ikan gabus. Agar pelanggan tidak melihat cacing parasit dan merasa jijik, ada metode mencuci ikan dalam air yang dicampur obat cacing konsentrasi tinggi agar parasit rontok, baru kemudian ikan dikirim ke pasar. Hasilnya ikan terlihat bersih, tapi obat mungkin meresap ke dalam daging dan tertinggal dalam makanan yang kita makan tanpa sadar. Sangat disayangkan bahwa ikan gabus sering digunakan sebagai bahan baku menu pemulihan kesehatan pasien atau lansia. Jika ikan tersebut penuh residu, obat hasilnya mungkin berlawanan dengan niat baik kita, bukannya menyehatkan, malah menjadi beban bagi tubuh. Meskipun ikan gabus tinggi protein albumin dan vitamin A, jika tidak tahu pasti sumbernya aman atau tidak, terutama bagi pasien ibu hamil atau yang imunnya rendah, sebaiknya jangan ambil risiko. Penumpukan bahan kimia dalam tubuh secara perlahan bisa menjadi masalah jangka panjang yang sulit diobati. Saran saya, jika ingin makan ikan gabus, belilah dari sumber bersertifikat atau produk beku dari perusahaan terpercaya. Jangan mudah percaya iklan berlebihan tentang khasiat anti kanker atau tergiur kesegaran di lapak yang tidak jelas asalnya. Karena pada akhirnya makanan yang baik tidak seharusnya membawa risiko yang membayangi. 6. Ikan tawes atau ikan mas, ikan sungai kecil di kolam empang kecil, ikan kuah obat yang sering diabaikan. Ikan tawes atau ikan-ikan sungai kecil lainnya dianggap sebagai ikan rumahan bagi banyak keluarga, terutama di pedesaan atau pinggiran kota. Ikan kecil ini sering dimasak pepes, digoreng kering, atau dimasak bumbu kuning. Murah dan mudah dimakan. Namun hal yang sering tidak terpikirkan adalah ikan kecil biasa dari kolam belakang rumah yang tampak aman itu bisa menjadi risiko kesehatan jika dipelihara di lingkungan tanpa kontrol. Seorang peternak ikan profesional bahkan pernah berkata bahwa ikan tawes di kolam kecil hampir tidak ada yang tidak pernah makan obat. Terdengar berlebihan, tapi setelah paham alasannya banyak yang setuju. Kolam ikan di pedesaan atau empang seringkali berukuran kecil, hanya beberapa puluh meter persegi, volume air sedikit, tidak ada sirkulasi dan tidak ada sistem penyaringan. Ini membuat pemulihan kualitas air menjadi sulit. Jika ikan dipelihara terlalu padat, hanya dalam beberapa minggu, air akan keruh, rusak, dan penuh kuman.
Ikan tawes adalah ikan yang cukup rentan terinfeksi parasit dan bakteri, terutama penyakit insang busuk, yang menjadi mimpi buruk peternak karena menyebar sangat cepat. Cukup satu ikan sakit satu kolam, terancam tertular. Banyak orang kemudian mulai mencampur antibiotik dalam pakan sejak masa pembibitan atau menuangkan cairan pembunuh kuman ke kolam secara rutin agar air terlihat bersih. Namun, air yang tampak bersih itu sebenarnya adalah kebersihan palsu karena penuh bahan kimia. Air kolam akan berwarna keruh seperti air rebusan jamu, hingga beberapa warga menyebutnya ikan kuah obat. Ada candaan pahit. Kalau ikan tidak mati karena penyakit, pasti mati karena obat yang mencerminkan penggunaan obat berlebihan dalam sistem budidaya tradisional. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa keluarga yang ingin ikannya cepat besar atau kurang pengetahuan menggunakan obat melebihi dosis standar. Obat tertentu yang belum sempat terurai sudah terserap ke dalam daging ikan. Ketika ikan ini dijual di pasar, meski terlihat segar, sisik berkilau, dan daging merah muda, kenyataannya mungkin mengandung residu kimia tinggi. Mengonsumsi ikan jenis ini secara rutin sama dengan kita meminum obat tanpa sadar. Jangka panjangnya bisa menyebabkan kekebalan obat gangguan sistem imun atau dampak pada hati dan ginjal, terutama pada lansia yang sistem pencernaan dan detoksifikasinya lebih lambat. Terlebih lagi, demi menghemat biaya, beberapa orang menggunakan pakan kualitas rendah seperti sisa nasi basi, limbah makanan, atau ampas pabrik yang tidak bergizi, cukup membuat ikan tumbuh lambat, lemah, dan mudah sakit, sehingga butuh lebih banyak obat lagi. Lebih buruk lagi, di beberapa area sekitar kolam masih ada penggunaan pestisida atau pupuk kimia dari sawah tetangga yang mengalir masuk ke kolam dan menumpuk di tubuh ikan. Sangat menyedihkan bahwa ikan tawes gemuk nan cantik di pasar yang terlihat menggoda mungkin adalah gudang obat bergerak yang tak kasat mata. Sementara itu, ikan tawes dari waduk besar bendungan atau alam liar dengan air bersih dan populasi jarang biasanya tidak butuh obat sama sekali. Dagingnya lebih padat dan jauh lebih aman. Karena itu, saat membeli ikan, jangan hanya lihat harga atau kecantikan luarnya. Uang hemat beberapa ribu hari ini mungkin harus ditukar dengan kesehatan di kemudian hari. Pilihan yang lebih aman adalah memilih ikan dari sumber jelas seperti waduk bendungan atau ikan tangkapan alam. Keamanan adalah hal paling berharga di meja makan keluarga kita. Sebagai kesimpulan keenam, jenis ikan tadi, ikan kerapu, ikan lele, patin, ikan nila, belut sawah, ikan gabus, dan ikan tawes kolam. Semuanya memiliki satu titik persamaan yang mengkhawatirkan. Beberapa jenis harus dipelihara di lingkungan kotor tanpa sirkulasi air, sehingga tak bisa lepas dari antibiotik. Beberapa memiliki imun rendah dan tumbuh lambat, sehingga jika tidak pakai obat atau pakan, pemacu sulit dijual. Dan beberapa jenis meski tidak pakai obat, sering dicurigai masyarakat tumbuh cepat karena didoping obat, sehingga banyak orang memilih menghindarinya. Saya tidak menyuruh Anda berhenti makan ke-6 jenis ikan ini sama sekali. Tetapi yang perlu dikhawatirkan adalah konsumen umum hampir tidak punya cara untuk tahu dari mana ikan itu berasal dipelihara, dengan cara apa, dan apakah aman atau tidak, terutama bagi anak kecil, lansia, dan orang dengan imun lemah. Jika sering memakan ikan dengan residu kimia, meski dalam jumlah kecil bisa menjadi masalah kesehatan kronis jangka panjang. Ingatlah, obat penyembuh pun jika dosisnya berlebih bisa jadi racun. Apalagi antibiotik atau obat pemacu pertumbuhan yang tersembunyi dalam pakan ternak. Karena alasan ini, orang yang benar-benar peduli kesehatan, terutama para ahli, sering memilih menghindari ikan yang berisiko tinggi. Jika harus makan, mereka memilih hanya dari sumber terpercaya yang bersertifikat aman atau bisa dilacak. Dan untuk menu harian, mereka lebih fokus pada ikan laut tangkapan alam atau ikan yang dipelihara di sistem bersih air, mengalir kepadatan rendah dan tanpa obat. Meski harganya sedikit lebih mahal, itu sepadan dengan kesehatan yang tak ternilai harganya. Gambaran ikan yang berenang bebas bagaikan naga adalah simbol keindahan dalam budaya kita. Tapi apakah kita akan membiarkan obat tak kasat mata menghancurkan simbol ini begitu saja? Setiap kali saya melihat ikan besar yang segar berkilau di pasar atau supermarket, saya selalu bertanya pada diri sendiri, apakah kesegaran ini berasal dari alam sesungguhnya atau diciptakan oleh tangan manusia dan aneka bahan kimia? Pepatah kuno berkata, penyakit bermula dari apa yang kita makan.
Di zaman di mana masalah keamanan pangan makin rumit, setiap hari memilih belanja dengan hati-hati bukan lagi hal yang merepotkan, melainkan tanggung jawab kita terhadap kesehatan diri sendiri dan orang yang kita cintai. Saya berharap kisah tentang keenam jenis ikan yang beresiko residu kimia yang kita bahas hari ini bukan hanya informasi yang lewat begitu saja, tetapi menjadi titik awal untuk makan dengan lebih sadar agar Anda dan keluarga memiliki kesehatan yang aman dalam jangka panjang. Ingatlah, jangan tertipu ikan yang tampak segar tapi menyimpan bahaya. Jangan pilih yang murah tapi merusak kesehatan. Makanlah untuk hidup lama, bukan makan untuk memendekkan umur. Kembalikan kesederhanaan ke dalam piring makan kita, sekali lagi aman, yakin, dan tenang seperti masa lalu. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka like, ikuti, follow saluran nutrisi cerdas, dan bagikan kepada teman atau orang yang Anda pedulikan. Karena setiap dukungan Anda adalah kekuatan penting yang membuat kami bisa terus menciptakan konten berkualitas dan memberi energi positif bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih dari lubuk hati terdalam telah bersama kami sampai akhir video. Sampai jumpa di video berikutnya.